Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya ya di sini. Kita akan membahas topik kita hari ini yaitu mengenai kita akan mereview mengenai pelayanan publik aparatur sipil negara. Ya. Di sini kita kehadiran narasumber yaitu Ibu Raisa Armayanti Nasution MPD. Beliau merupakan aparatur sipil negara yang bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, beliau mengajar di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Selamat siang Ibu Raisa. Selamat siang Pak. Baik ya Ibu. Kita membahas pelayanan publik bagi aparatur sipil negara, Ibu ya. Sebenarnya apa sih hakikat pelayanan publik itu sendiri, Bu, dari aparatur sipil negara? Ya, kita membahas tentang pelayanan publik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelayanan publik ya? Yaitu pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah di lingkungan BUMN, BUMD, kemudian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Selain itu, pelayanan publik ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, yaitu bahwa pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi di sini pelayanan publik kaitannya dengan pelayanan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan pelayanan publik. Seperti itu. Itu hakikat pengertian pelayanan publik itu ya. Kemudian contoh-contohnya gitu Bu, gimana Bu pelayanan publik itu? Jadi contoh-contohnya pelayanan publik ya, berarti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Baik itu misalnya pelayanan kesehatan, ya, ada juga pelayanan umum, ya, untuk fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas bandara atau fasilitas umum seperti untuk transportasi gitu ya. Jadi pelayanan-pelayanan umum yang diberikan pada masyarakat ataupun pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan dokumentasi seperti pelayanan membuat KTP, pelayanan misalnya membuat kartu keluarga dan segala macam. Jadi banyak pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Baik Bu. Kemudian Bu ya, kita mengenal bentuk-bentuk patologi di dalam birokrasi ya, pelayanan publik itu tersendiri. Apa sih pengertian dari patologi ataupun patologi birokrasi di dalam pelayanan publik ASN itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita berbicara dengan patologi, itu seringnya kita dengar patologi itu dalam dunia kedokteran. Jadi pada dasarnya ini kan patologi ini adalah sebuah penyakit, ya, penyakit yang terjadi gitu. Jadi patologi ini juga ada dalam birokrasi kita. Jadi penyakit yang ada dalam birokrasi, di mana yang harusnya seorang dalam birokrasi itu melayani publik secara efektif dan efisien, tetapi malah terjadi pelanggaran di situ. Terjadinya pelanggaran terhadap pelayanan publik itu tersendiri. Jadi pelanggaran norma dan aturan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Jadi patologi itu adalah penyakit yang ada di dalam birokrasi, di mana birokrasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan yang berlaku. Oke, itu tadi kan hakikat ataupun pengertian dari patologi birokrasi yang seperti Ibu jelaskan tadi, bisa merupakan penyakit ataupun kekurangan dari pelayanan publik ASN itu Bu ya. Kemudian contoh bentuk-bentuknya Ibu apa aja itu? Ya, jadi ada beberapa bentuk dari penyakit tadi ya, atau patologi dalam birokrasi itu, seperti penggelembungan organisasi ya, itu pertama. Jadi terjadinya penggelembungan. Jadi penggelembungan itu kan udah pasti berarti ya ada juga lah istilahnya itu Parkinson. Jadi terjadinya penggelembungan dalam organisasi tersebut. Jadi dalam organisasi itu terlalu menggelembung, terlalu banyak. Jadi fungsi tugas-tugasnya itu double gitu ya. Jadi bisa saja
ada orang yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya karena sudah menggelembung tadi. Dengan adanya penggelembungan itu pasti berbagai masalah seperti duplikasi tugas. Jadi tugas itu berdouble, yang ini sama ngerjain ini sama ngerjain ini gitu. Yang harusnya bisa dikerjai satu orang tapi dua orang, sehingga satu peran lagi satu petugas itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian terjadi red tape ya. Jadi red tape ini jadi pekerja segala urusan pelayanan publik itu ribet, susah, terus ditambah lagi adanya uang pelicin gitu. Sehingga dengan uang pelicin supaya urusan lekas selesai gitu. Seperti kita yang sering ya lihat pembuatan KTP ya Pak ya. Jadi kalau pembuatan KTP itu seperti dengan adanya red tape tadi, orang buat KTP harus bayar supaya cepat selesai gitu. Jadi kemudian ada lagi konflik kewenangan. Ya, itu tadi konflik tadi ya, kewenangan tadi. Dengan itu terjadi pasti adanya KKN, adanya korupsi, kolusi dan nepotisme untuk di dalam birokrasi tersebut. Ya, yang terakhir itu enggan melakukan perubahan. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut tidak mau melakukan perubahan untuk memperbaiki birokrasi yang sudah rusak tadi atau yang sudah mengalami permasalahan tersebut. Ya, itu saya rasa bentuk-bentuknya ya dalam patologi birokrasi. Jadi kan patologi itu merupakan suatu penyakit dari manajemen publik ya, manajemen pelayanan publik ASN. Tentunya kita semua berharap bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh ASN itu adalah pelayanan yang prima gitu ya. Jadi mungkin dari Ibu apa sih prinsip-prinsip dari pelayanan yang prima yang bisa diberikan ASN sebagai bentuk pelayanan publik ya kepada masyarakat, prinsip-prinsipnya? Ya, baik. Jadi pada dasarnya pelayanan prima seperti layaknya kita ya, kalau dibilang prima berarti sehat, bugar, prima, bersemangat seperti itu ya. Jadi pasti ada beberapa prinsip yang harus ada dalam pelayanan yang prima tadi. Berarti pelayanan yang prima yang diberikan kepada masyarakat gitu ya, pelayanan publik gitu. Yaitu pertama responsif. Jadi namanya pelayan prima itu harus responsif gitu. Harus adanya memahami gitu, memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, jadi respon gitu, jangan bersikap acuh gitu, tidak peduli apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian membangun visi misi dalam pelayanan. Jadi adanya visi misi apa atau misi apa yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik yang akan diberikan. Jadi contohnya saya lah selaku dosen gitu, harus di sini kan layanan publik saya adalah mahasiswa. Jadi saya harus memiliki visi misi untuk tercapainya tujuan pembelajaran agar mahasiswa sebagai publik yang ingin saya layani gitu mendapat kepuasan gitu. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi ya kita semua berharap bagaimana ASN kedepannya merupakan ASN yang responsif, yang memiliki etika publik yang baik. Itu harapan kita bersama ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih ya untuk pembahasan hari ini mengenai etika publik ya atau pelayanan publik di dalam aparatur sipil negara. Sedikit saja Ibu mengenai ataupun closing statement dari Ibu untuk merangkum semua ini Bu. Baik, terima kasih. Closing statement saya adalah sebagai seorang ASN ya, aparatur sipil negara, jadilah pelayan publik yang baik, berikanlah pelayanan prima bagi masyarakat agar dalam pelayanan itu dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.